bersama kami di Human is Me Podcast. Gimana? Ketemu lagi nih gue sama Mbak Eri. Yes. Ini podcast ini tuh gue tunggu-tunggu banget, Mbak Eri. Kenapa? Ya karena gue happy aja gitu kan. Gitu ya? Ngobrol sama orang, sama lu. Banyak mengeksplor sesuatu, diskusi bareng ya. Ya. Di sela-sela pekerjaan gue sebagai konsultan. Dan gue masih bisa punya ruang untuk ya aktualisasi diri ya. Betul. Lagi ngobrol sama Mbak Eri ya teman-teman. Banyak pengalamannya. Udah umur gitu maksud lo? Maksudnya mau ngomong gitu ya? Maksudnya mau gitu ya, jujurnya ya? Ya intinya Mbak Eri punya banyak pengalaman ya terkait dunia apa ya? Dunia kerja, dunia pengembangan diri, karir ya apapun itu ya tentang karir dan pekerjaan, dunia pekerjaan. Dan ya ini tempat yang sangat oke menurut gue ya, buat gue pribadi. Yes. Mudah-mudahan buat teman-teman juga ya. Iya, buat teman-teman yang nyimak ini ya. Nyimak ini mudah-mudahan ada banyak manfaat ya. Yes. Dari apa yang sedang kita lakukan di sini ya, yaitu sharing ke teman-teman terkait dunia kerja. Gitu. Episode kali ini apa? Kita mau ngomongin apa? Nah, sebelum itu gue mau recall dulu. Oh iya, yang kemarin-kemarin ya. Sebelumnya kan kita udah ngomongin terkait dengan passion, gimana caranya, apa itu passion, betul. Gimana mencarinya, kalau nggak ketemu-temu juga langkahnya apa, betul. Sampai ke Mbak Eri juga ngasih saran kita untuk kita mesti tahu dulu personality kita. Iya, kita mesti kenal dulu dengan personality kita dan sebagainya. Nah, setelah itu ya, setelah itu step itu sudah kita lewatin, itu hari ini kita akan membicarakan suatu hal yang step yang harusnya idealnya orang lain lakukan, yang orang lain juga menurut gue udah banyak yang tahu, tapi belum tentu semua orang itu melakukannya. Ya. Apakah itu? Ya, kita membahas tentang life plan. Gitu. Ya, life plan. Betul. Ya, life plan atau rencana hidup lah ya. Ya. Di apa ya, di topik-topik pengembangan diri ini sudah cukup banyak yang membahas nih, Mbak Eri. Dan kalau gue pribadi salah satu awal dulu kenal konsep life plan ini gue diperkenalkan oleh, gue lupa pada dulu lah pas mahasiswa gue dikenalkan dengan tokoh namanya John Goddard. Dia itu sebenarnya adventurer, dia orang punya jiwa petualang, dia penulis juga. Jadi dia itu bikin kayak kalau nggak salah 100 top hal ya, 100 hal yang dia ingin capai selama hidupnya ya. Oke. Dia yang lucu-lucu sih, ada kayak gue mau terjun payung, tercapai, gue mau nikah dan punya anak banyak. Terus ada juga yang dia pengen apa ya, menjelajah Sungai Nil. Dia pengen pergi ke bulan, tapi gak tercapai. Yang bagian kayaknya gak tercapai sih. Dia bilang kan pengen pergi ke bulan jika Tuhan menghendaki. Nah intinya dari dia ketika dia membuat itu, saat dia meninggal itu dari 100 itu mungkin achieve 80-an. Nah, itu 80% dong berarti 80%, ya. Keren banget, betul. Gitu. Nah, ada satu lagi, Warren Buffett. Warren Buffett itu bilang bahwa lu harusnya itu lu bikin aja kalau terkait life plan ya. Hal yang pengen lo capai, dia bilang lu bikin aja 25 top goal yang lu pengen. Dan at the first time lu pilih 5 yang paling meaningful buat lu. Lu kejar 5 itu aja, 20-nya lu lupain dulu saat itu. Jadi dia memfokuskan ke 5 aja dulu gitu. Ke 5 dulu aja. Gitu. Karena menurut dia lu harus memberikan prioritas. Gitu. Gak mungkin 20-20. 25-nya langsung lu kejar dalam waktu bersamaan. Nanti once 5-nya udah tercapai, ya lu bisa top up ke yang di bawah-bawahnya lo naikin. Jadi prioritas kan berarti. Digeser maksudnya. Iya. Gitu. Nah, sekarang jadi gue pengen tahu juga nih dari versi Mbak Eri ya, sebagai orang yang sudah cukup berpengalaman di bidang human capital di dunia kerja. Konsep life plan itu buat Mbak Eri konsep yang seperti apa sih? Oke. Life plan ini kan kalau tiap individu tuh pasti punya tujuan, pasti paling enggak ya. Tapi kalau menurut teori, gue baca di buku Living Forward yang karyanya Michael Hyatt sama siapa sih, Daniel Harkavy ya, itu dia mengatakan tuh simple aja, life plan itu adalah sebuah dokumen yang isinya itu terkait dengan prioritas hidup lo, tujuan hidup lo, sama lo tuh pengen dikenang atau punya legacy apa gitu pada saat akhir hayat lo. Nah, dokumen itulah yang akan dipakai sebagai peta lo ngejalanin biar lo sampai ke cita-cita dan tujuan lo.
Kalau gue sendiri ngelihat life plan itu adalah sesuatu yang gue nggak jauh-jauh banget sih sama si mereka berdua. Cuman kalau mereka berdua kan menekankan itu dituangkan dalam dokumen ya. Berarti itu dituliskan, tertulis. Jadi gitu dituangkan. Nggak semua orang tuh bisa nulisin menurut gue. Jadi kalau gue sih lebih simpelnya lagi, life plan itu bisa lu gambarin kayak peta gitu. Bisa juga lu memang menanamkan dan menggambarkan secara clear, secara imajinasi di kepala lu. Tapi benar-benar bukan cuma sekali lewat, tapi benar-benar dipikirin, di breakdown gitu. Itu ada orang yang kayak gitu, karena gue tipikal juga yang seperti itu. Gitu. Jadi yang paling penting buat gue adalah sesuatu tujuan atau rencana hidup yang lu benar-benar pikirin atau lu gambarin, dan itu lu jabarkan mulai dari lu kenal diri lu, strength, weakness, opportunity, sama threat lu tuh lu paham. Kemudian lu kenal minat lu. Terus lu juga bisa menentukan prioritas. Yang paling penting tadi kayak si Warren Buffett itu benar juga tuh, dari 25 paling nggak lo naikin yang 5 lah. Nah kita kan punya prioritas masing-masing kan. Kemudian juga nanti lo juga mesti ngelihat tujuan lo, dan kemudian lo juga harus buat jangkanya. Dan juga yang paling penting menurut gua adalah evaluasi dan menentukan alternatif solusi. Jadi yang namanya life plan menurut gua udah lo lengkapin tuh dari mulai lo kenal diri lo, kekuatan lo, kelemahan lo, minat lo. Lu punya opportunity apa, lu punya prioritasnya seperti apa, lu harus evaluasi juga secara berkala gitu. Nanti dari situ, dari evaluasi itu tentu lu punya alternatif solusi. Itu life plan. Tapi menarik yang lu bilang tidak harus selalu terdokumentasi. Nah itu bisa dielaborate nggak sih? Bentuk tidak harus terdokumentasi itu apa? Karena banyak juga yang bilang harusnya digambar, ditulis, bahkan ditempel. Ya ada. Lu baca terus setiap hari, bangun pagi mau tidur. Kalau ada orang-orang yang mungkin ekstrim terhadap life plan ini, mungkin ada yang punya ini ya, preferensi seperti itu. Nah bentuk tidak harus menulis tuh, menurut gua kalau bentuk tidak harus menulis sebenarnya sesuatu yang memang benar-benar lo sering pikirkan, gitu loh. Dan itu tuh bahkan lu tinjau lagi itu loh, saking detailnya lo pikirin. Pada waktu tahun depan, 2 tahun kemudian pun lu masih ingat sama itu dan lu bisa meninjau ulang. Kan pentingnya terdokumentasi itu kan sebenarnya sesuatu itu tetap eksis dan konsisten ada di situ. Kalau di pikiran kan dikhawatirkan lupa atau buyar. Orang kan berbeda-beda dalam mengimajinasikan. Yang paling penting sih menurut gue di breakdown dan benar-benar masuk dalam pikirannya dia. Kalau nulisin cuma ngegambarin kemudian nggak pernah ditinjau juga menurut gue sih sama aja bohong gitu. Nggak pernah ditinjau, nggak pernah diseriusin gitu. Itu menurut gue, makanya bedanya tertulis sama enggak tuh menurut gue idealnya memang tertulis sih, jadi terdokumentasi. Tapi kalaupun tipikalnya enggak, bagi gue nggak big deal, gitu. Asal tadi bener-bener dipikirin, gitu Cai. Kalau lu sendiri tuh gimana ngelihat life plan ini? Ya, mungkin gue juga pernah ngobrol sama lu ya. Sebenarnya sih, gue ngerasa tadinya ya. Sebelum gue mengenal konsep life plan, orang-orang yang punya life plan adalah orang-orang yang ambisius aja gitu. Lo pikirnya gitu ya? Gue pikirnya gitu. Oke. Sampai ketika dulu gue pernah, saat mahasiswa gue kan pernah ikut program kepemimpinan ya. Nah, ikut program kepemimpinan. Camp, apa namanya? Asrama kepemimpinan. Asrama rumah kepemimpinan bersama 30 orang lainnya. Di situ diajarkan pentingnya membuat life plan, dan setelah gue pikir-pikir sih memang ya nggak semata-mata orang harus ambisius. Betul. Karena emang hidup cuma sekali gitu ya. Hidup cuma sekali, lu juga punya waktu lu untuk mencapai hal-hal besar itu juga bisa jadi tergantung usia produktif lu juga. Jadi harus lu rencanakan. Jadinya gua sendiri sih ya gua merasa life plan itu penting. Gua juga pernah buat life plan dulu pada waktu zaman itu. Pada saat itu. Dan itu bahkan sangat detail. Nah, tahunnya ya. Berarti ada jangka waktunya. Ada jangka waktunya. Detail tahunnya, mau apa, usia berapa yang lo ingin capai apa. Kalau lo pingin terkait mimpinya tentang misalkan asetnya nilainya berapa. Dan kalau pingin posisinya apa gitu. Sampai didetailkan gitu. Nah itu makanya tertulis bagus tuh. Oke, kasih gambar. Nggak hanya gambar, jadi kayak lu disuruh bikin video, memvisualisasikan apa yang lu pengen dan sampai lu usia 70 tahun nanti. Oke. Nah, tapi mungkin sayangnya gue tidak consistently mengevaluasi itu. Meninjau dan mengevaluasi, ya. Meskipun kalau gue lihat balik lagi ke belakang, Mbak Eri, ya pada akhirnya ada lah mimpi-mimpi gue yang di life plan itu ada yang tercapai. Ada yang achieve. Yang enggak juga ada. Ya, betul. Nah, hal yang menurut gue
jadi pelajaran banget adalah hal yang nggak gue capai ini itu cukup berkaitan dengan kesiapan gue juga, Mbak. Apa kesiapan yang kayak gimana tuh maksudnya? Jadi contoh misalkan gue dulu kan pengen di life plan tuh pengen jadi entrepreneur. Iya iya. Ketawa kita ngebahasnya, kenapa coba? Ya karena kan waktu itu gue jadi resign kan dari MUC kan, resign ngobrol sama Mbak Eri. Mbak Eri sih nggak challenge gue tau Mbak Eri respect sama apa keputusan lo. Keputusan gue. Gue pengen jadi entrepreneur, terus gue resign dari MUC. Pada saat menjalaninya, mungkin gue sedikit lagi dapat pola ya, dapat pola untuk bisa meneruskan perjalanan sebagai entrepreneur. Tapi di titik tersebut gue sadar ternyata ada banyak skill set yang belum gue siapin. Skill apa pada emosional gue belum terlalu matang, ketangguhan lo menghadapi gua, kemampuan gue mungkin mengorganize tim pada saat itu, atau terkait supply chain bisnis lo sendiri ya, itu belum terlalu oke pada saat itu, belum terlalu matang. Akhirnya gue di situ gue kontemplasi lagi kan, akhirnya jalan ininya ya, jalan yang menurut gue harus gue ambil, akhirnya ya gue balik lagi jadi konsultan. Dan gue sekarang sih ngerasa happiness gue 2 kali, bahkan lebih dari 2 kali lipat dari ketika gue pertama kali masuk dunia konsultan. Waktu pertama kali yang sebelum resign. Nah, gue mau sharing pelajarannya adalah meskipun gue gagal waktu jadi entrepreneur, sebenarnya bukan berarti semata-mata gue gagal 100%. Betul, pasti ada lah. Karena gue latihan juga di situ, Mbak. Kayak kalau ngomongin bisnis itu, gue ngerasa sekarang gue lebih punya sense lah untuk mengkalkulasi bisnis itu kira-kira bakal lebih cermat. Betul. Tuh lebih tahu yang kemarin tuh gagalnya kenapa. Jadi sebenarnya life plan tuh sebenarnya nggak ada yang gagal sih, cuman skenarionya memang diubah. Bener. Gitu. Sama tadi juga menyambung masukan yang Mbak Eri, bahwa Mbak Eri tadi bilang lu juga tetap harus nyocokin sama diri lu. Betul. Yang sama. Itu terkait dengan podcast kita sebelumnya ya. Iya. Kebetulan saat itu gue belum ini, Mak. Belum kenal diri lu sendiri. Kenal diri gue. Jadi kayak gue itu menyusun life plan yang entrepreneur itu memang gue ngelihat orang lain. Gak ngelihat apakah itu fit sama lo apa enggak gitu, cocok sama lo apa enggak. Mungkin lu bisa ngasih ngasih hikmah yang lain nih terkait apa yang gue alamin.